Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Zikri dengan NIM 3523 Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Analisis dan Perancang Sistem Informasi yang telah diberikan beberapa materi untuk memenuhi satu syarat tugas dari mata kuliah tersebut. Pada kali ini saya mengambil dua materi, yaitu e-business dan e-commerce, lalu yang kedua firewall dan internet security. Baik, saya akan lanjutkan. Untuk slide berikutnya terdapat latar belakang yang terdiri dari beberapa poin, yaitu perkembangan teknologi informasi dan internet mengubah cara bisnis beroperasi. Lalu muncul konsep e-business dan e-commerce dalam aktivitas bisnis digital, memberikan manfaat berupa efisiensi, perluasan pasar, dan peningkatan pelayanan. Berikutnya, penggunaan internet meningkatkan risiko ancaman cyber, dan yang terakhir, diperlukan firewall dan internet security untuk melindungi data dan jaringan. Berikutnya, pengertian e-business. E-business sendiri adalah seluruh aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk mendukung proses operasional perusahaan. E-business sendiri dapat juga diartikan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang didukung perangkat komputer, baik secara otomatis maupun semi otomatis. Berikut gambaran pola pikir ruang lingkup e-business yang mencakup beberapa aspek lainnya. Pada gambar di samping, e-business ini terdiri dari beberapa aspek, mulai dari business intelligence, customer relationship management, supply chain management, enterprise resource management, e-commerce, online activities between business, collaboration, electronic transfer with firm. Lalu contoh aplikasinya yaitu SAP ERP, Salesforce CRM, dan yang terakhir Oracle ERP Cloud. Pengertian e-commerce sendiri adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan melalui internet, seperti pemesanan atau pengiriman barang secara online, bahkan pelayanan pelanggan. Berikut di bawah ini terdapat gambaran pola pikir konsep e-commerce yang mencakup beberapa aspek lainnya, mulai dari online store beralih dengan e-commerce website, dari e-commerce website beralih dengan shopping cart, lalu terdapat online business. Dari online business sendiri terdapat e-commerce platform, dan yang terakhir payment processor untuk melakukan pembayaran. Contoh aplikasi dari e-commerce tersebut Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Perbedaan dari keduanya mencakup beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu ruang lingkup. Perbedaan dari aspek ruang lingkup dengan e-business dan e-commerce sendiri, ini dari e-business sendiri seluruh aktivitas bisnis, sedangkan e-commerce transaksi jual beli. Lalu untuk aspek yang kedua yaitu fokus. Dari e-business sendiri berfokus pada operasional perusahaan, sedangkan e-commerce sendiri berfokus pada penjualan produk atau jasa. Berikutnya, aspek pengguna. Pengguna e-business sendiri ini bisa dikatakan dengan internal dan eksternal, sedangkan e-commerce bisa dikatakan penjual dan pembeli. Dan yang terakhir, aspek tujuan untuk mengefisiensi bisnis, sedangkan e-commerce tujuannya untuk memudahkan transaksi. Kelebihan dan kekurangan dari e-business sendiri yaitu kelebihannya efisiensi operasional tinggi, produktivitas meningkat, informasi lebih cepat diperoleh, dan kekurangannya biaya implementasinya sangat tinggi, risiko keamanan data, dan ketergantungan pada internet. Berikutnya kelebihan dan kekurangan e-commerce. Kelebihannya yaitu dapat beroperasional 24 jam, jangkauan pasar luas, memudahkan konsumen berbelanja, dan yang terakhir biaya operasionalnya lebih rendah. Berikutnya kekurangan dari e-commerce yaitu dapat menimbulkan risiko penipuan online, menimbulkan persaingan yang sangat tinggi, produk tidak dapat dilihat langsung, dan ketergantungan pada internet. Selanjutnya kita masuk ke bagian firewall. Firewall sendiri sistem keamanan jaringan yang berfungsi mengontrol dan menyaring lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari jaringan komputer.
Firewall juga bertindak sebagai penghalang antara jaringan internal dan internet. Berikut ini contoh gambaran dari konsep firewall. Ketika ada jaringan publik yang ingin masuk melalui jaringan privat ini, di tengah-tengahnya akan ada pembatas atau gap, yaitu dikatakan dengan firewall. Oleh karena itu, firewall bisa dikatakan penghalang antara jaringan internal dengan internetnya. Tujuan dari firewall sendiri ialah mencegah akses tidak sah, melindungi jaringan komputer, mengurangi risiko serangan hacker. Dapat contoh aplikasinya seperti pfSense, Windows Defender Firewall, FortiGate Firewall. Namun ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya kurang lebih sama dengan tujuan yang tadi, yaitu melindungi jaringan komputer, mengontrol lalu lintas data, dan yang terakhir mengurangi risiko dari serangan hacker. Kekurangannya membutuhkan konfigurasi yang tepat, tidak mampu mendeteksi semua malware, dan dapat memperlambat jaringan. Pengertian Internet Security ini sistem perlindungan yang digunakan untuk menjaga perangkat, data, dan jaringan dari berbagai ancaman yang berasal dari internet. Gambar di samping ialah gambaran ancaman internet security yang meliputi malware, phishing, botnet, data loss, spam, dan DOS attack. Namun terdapat kelebihan dan kekurangannya. Dari kelebihannya ini, perlindungannya sangat menyeluruh, dapat mendeteksi ancaman secara real time, dan mengamankan transaksi. Lalu untuk kekurangannya, biayanya harus berlangganan, berikutnya membutuhkan update secara rutin, dan yang terakhir membutuhkan resource komputer. Dalam menjalankan sistemnya, terdapat beberapa contoh aplikasi seperti Norton 360, Kaspersky Internet Security, Bitdefender Total Security. Perbedaan dari keduanya, firewall fokus pada perlindungan jaringan, menyaring lalu lintas data, mengontrol akses masuk dan keluar, tidak mendeteksi semua malware. Sedangkan Internet Security ini perlindungan perangkat, data, dan jaringan, melindungi dari berbagai ancaman cyber, menyediakan perlindungan menyeluruh, dan memiliki deteksi ancaman secara real time. Dari materi yang telah disampaikan tadi mencakup beberapa kesimpulan, diantaranya e-bisnis ini mencakup seluruh aktivitas bisnis digital, e-commerce berfokus pada transaksi jual beli online, firewall melindungi jaringan dari akses tidak sah, internet security memberikan perlindungan lebih luas terhadap ancaman cyber, dan penerapan keempat teknologi tersebut dapat meningkatkan efisiensi bisnis sekaligus menjaga keamanan informasi. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.